Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nugrafita Artamevia, NIRM 0307200097, mahasiswa semester 7, program studi Teknologi Pakan Ternak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen pengembangan sumber daya manusia dalam pengolahan pakan ternak ruminansia. Baiklah, sebelum itu ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengembangan sumber daya manusia, yang kedua tujuan pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga faktor pengembangan sumber daya manusia, yang keempat kerangka pemikiran dan metode, yang kelima implementasi program pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir rancangan evaluasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam ilmu manajemen SDM terdapat beberapa sebutan lain, yaitu yang pertama pendidikan atau education, yang kedua pelatihan atau training, yang ketiga pengembangan atau development, serta pemberdayaan atau empowering. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah agar setiap individu dalam situasi kerja dapat memperoleh kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu secara memuaskan. Selain itu, tujuan pengembangan SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri individu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau lebih. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memuaskan. Selain itu, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, komitmen para spesialis dan generalis dalam mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat mengakibatkan perusahaan kesulitan dalam menemukan karyawan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, perusahaan akan memilih melakukan penelitian pada karyawannya agar kemampuannya selalu berkesinambungan dengan pengembangan teknologi. Yang ketiga, kinerja fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya. Selanjutnya, dalam pengembangan sumber daya manusia, terdapat kerangka pemikiran yang ditempuh melalui model pendekatan sosial ekonomi, baik personal maupun kelompok. Yang pertama, pendekatan sosial ekonomi. Hal ini dilakukan dengan observasi langsung kepada masyarakat. Yang kedua, pelatihan dalam kegiatan ini dilakukan pada tiap-tiap kelompok peternak tentang budidaya rumput unggul, rumput raja, ataupun rumput gajah sebagai pakan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Disampaikan berupa ceramah dan pemberian makalah. Yang ketiga, demonstrasi atau praktek secara langsung tentang aplikasi teknologi amofer berbasis rumput rawa, limbah pertanian, dan limbah perkebunan, mulai dari proses pengolahan sampai ke teknologi pengawetan atau amoniasi fermentasi sebagai pakan ternak ruminansia. Selanjutnya, metode pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dilakukan dengan pendekatan pada aparat desa, pemuka masyarakat, anggota kelompok peternak, dan koordinasi tim dengan pihak terkait lainnya.
Yang kedua, pelatihan dan demonstrasi serta tanya jawab secara langsung dengan anggota kelompok peternak sapi tentang manajemen pengolahan pakan ternak seperti budidaya rumput unggul dan teknologi amofer berbasis rumput rawa, limbah pertanian, dan perkebunan, mulai dari pengolahan sampai ke pengawetan sebagai pakan ternak sapi. Dan yang terakhir, setelah pelatihan, melihat sejauh mana anggota kelompok peternak sapi dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tentang budidaya rumput unggul dan teknologi amofer berbasis rumput rawa, limbah pertanian, dan perkebunan sebagai pakan ternak sapi. Selanjutnya, implementasi program pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Berhasil atau tidaknya suatu program pelatihan dan pengembangan dapat dilihat dari transformasi pada diri peserta pelatihan. Apabila terdapat perubahan pada peserta pelatihan, maka pelatihan dapat dikatakan berhasil, sehingga terdapat pengembangan kualitas SDM dari peserta pelatihan itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu rancangan evaluasi. Rancangan evaluasi dalam kegiatan ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, pra-pelatihan. Meninjau pengetahuan masyarakat dan kelompok peternak tani makmur tentang pengetahuan budidaya rumput unggul dan pemanfaatan rumput rawa, limbah pertanian, dan perkebunan sebagai pakan ternak sapi. Yang kedua yaitu pelatihan, meninjau perkembangan pengetahuan masyarakat dan kelompok peternak tani makmur terhadap budidaya rumput unggul dan pemanfaatan rumput rawa, limbah pertanian dan perkebunan berupa pembuatan amofer sebagai pakan ternak sapi. Yang ketiga, setelah pelatihan, melihat sejauh mana petani kelompok peternak dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang budidaya rumput unggul dan pemanfaatan amofer rumput rawa, limbah pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak sapi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.